Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah? Semoga pagi yang penuh berkah ini Allah limpahkan kepada kita semua kesehatan jasmani, ketenangan batin, dan keberkahan usia. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, selama 15 tahun saya mendampingi para pasien lansia. Ada satu keluhan yang paling sering saya dengar. Saya capek Bu, dokter. Tiap malam harus bolak-balik ke kamar mandi. Bukan 1 kali, tapi 2, 3, bahkan 4 kali. Tidur terganggu, tubuh lemas salat subuh, jadi tak khusyuk, dan hati pun mudah marah tanpa sebab. Awalnya banyak yang mengira ini wajar karena usia. Tapi, benarkah itu satu-satunya alasan? Atau justru ada kebiasaan kecil yang selama ini kita abaikan? Hari ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu mengenal satu solusi alami mudah dan insya Allah aman hanya dengan segelas air sebelum tidur. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, tahukah Anda bahwa sering buang air kecil di malam hari atau yang secara medis disebut nokturia bukanlah masalah sepele? Justru inilah pencuri tidur yang paling diam-diam dan paling sering terjadi pada lansia. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 6 dari 10 lansia di Indonesia harus bangun minimal 2 kali tiap malam hanya untuk ke kamar mandi. Tapi, yang membuat saya khawatir sebagai dokter bukan hanya frekuensinya, melainkan dampak panjangnya yang sering diabaikan. Ketika tidur terganggu setiap malam, tubuh tidak sempat masuk ke fase tidur dalam yang diperlukan untuk memulihkan otak, jantung, otot, dan sistem imun. Akibatnya, lansia mudah lelah walau baru bangun tidur. Emosi jadi tidak stabil, mudah tersinggung. Konsentrasi menurun saat membaca Al-Quran, berdoa, atau salat. Bahkan tekanan darah dan kadar gula pun bisa ikut naik. Saya teringat satu pasien saya, Pak Darmawan dari Tebet, usia 67 tahun. Beliau dulunya aktif suka jalan pagi, main bersama cucu. Tapi sejak tidur malamnya terganggu, setiap hari tubuhnya mulai lemah, semangat menurun, dan akhirnya tekanan darah pun tak stabil lagi. Padahal semua ini bisa dicegah asal kita memahami penyebabnya dan melakukan perbaikan kecil sebelum tidur. Bapak dan Ibu, dalam pengalaman saya selama belasan tahun menangani kesehatan lansia, ada satu hal yang paling sering membuat masalah buang air kecil malam hari semakin parah, kebiasaan keliru yang dianggap benar. Mari kita bahas satu persatu. 1. Mengurangi minum air. Banyak lansia berpikir kalau saya minum sedikit pasti tidak akan pipis malam. Sayangnya, logika ini justru berbahaya. Saat tubuh kekurangan cairan di siang hari, ginjal akan bekerja lebih keras di malam hari untuk menyeimbangkan cairan dan menyaring sisa metabolisme. Urin menjadi lebih pekat dan kandung kemih mudah teriritasi. Hasilnya, malam hari justru jadi lebih sering ke toilet. 2. Minum terlalu banyak jelang tidur. Sebagian lansia karena takut dehidrasi minum air dalam jumlah banyak 1-2 jam sebelum tidur. Bahkan ada yang rutin minum teh jahe atau teh herbal hangat menjelang tidur. Padahal, ini adalah kesalahan besar. Teh jahe serai daun ketumbar meski terdengar sehat mengandung sifat diuretik alami. Artinya, mereka justru merangsang tubuh untuk membuang lebih banyak cairan. Jadi, ketika tubuh seharusnya tenang dan tidur kandung kemih, justru menjadi terlalu aktif. 3. Tidak mengenali dehidrasi kronis gejala, seperti bibir kering pusing saat berdiri, kulit keriput, atau mata cekung sering dianggap biasa karena usia. Padahal, ini tanda tubuh kekurangan cairan. Dan yang lebih mengejutkan,
Semakin lansia itu tidak merasa haus, justru semakin besar risiko mereka mengalami dehidrasi tersembunyi. Bapak dan Ibu, ketahuilah, ginjal lansia itu seperti pekerja pabrik yang sudah berumur. Jika tidak diberi jeda istirahat dan alat kerja yang cukup, yakni cairan siang hari, maka mereka akan bekerja keras saat malam dan itu menyebabkan tubuh terbangun terus-menerus. Jadi, solusinya bukan berhenti minum, tapi minum dengan waktu dan cara yang benar. Dan alhamdulillah, Allah beri kita satu ikhtiar sederhana. Hanya dengan segelas air hangat, dengan bahan alami tertentu, tubuh bisa lebih tenang dan tidur menjadi utuh. Di bagian selanjutnya, saya akan tunjukkan isi dari segelas air itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena Allah, setelah kita memahami kesalahan-kesalahan umum yang justru memperparah nokturia sekarang, saatnya saya memperkenalkan sebuah solusi sederhana, namun luar biasa. Segelas air hangat yang diracik dengan 5 bahan alami. Minuman ini bukan jamu pahit, bukan juga suplemen mahal, tapi racikan lembut yang bisa Bapak dan Ibu buat sendiri di rumah, insya Allah aman dan telah direkomendasikan oleh banyak dokter di Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Apa saja isi dalam segelas air ini? Air hangat sekitar 3 di 40 puru patis, membantu merilekskan otot dan mempersiapkan sistem saraf untuk tidur. Irisan jahe segar menghangatkan perut bersifat antiinflamasi ringan dan membantu meredakan iritasi pada kandung kemih. Biji selasih yang direndam mengandung gel alami yang mampu menahan cairan di dalam sel dan membantu kandung kemih menjadi lebih stabil. Madu randu asli kaya akan triptofan yang membantu produksi serotonin hormon ketenangan sekaligus memperkuat saluran kemih. Perasan jeruk kafir 2-3 tetes menenangkan sistem saraf pusat, membantu mengatur kadar asam lambung dan memperkuat efek relaksasi dari madu dan jahe. Waktu terbaik minum 45-60 menit sebelum tidur. Tidak terlalu awal agar manfaatnya tetap terasa dan tidak terlalu dekat agar kandung kemih tidak terisi penuh saat mulai berbaring. Banyak pasien saya melaporkan bahwa hanya dalam waktu 3-5 hari minum air ini dengan cara yang benar, frekuensi buang air kecil mereka menurun drastis, tidur lebih nyenyak dan tubuh terasa lebih segar saat bangun. Ini bukan keajaiban. Ini adalah hasil dari ilmu kebiasaan dan izin Allah yang bertemu dalam satu gelas kecil. Bapak dan Ibu, agar manfaat dari segelas air ajaib ini bisa maksimal, cara meraciknya pun harus tepat. Saya sering melihat pasien lansia mencampur bahan-bahan dengan cara kurang tepat sehingga rasanya pahit atau malah membuat perut tidak nyaman. Berikut langkah-langkah yang saya anjurkan. 1. Jahe gunakan. 1 iris tipis jahe segar sekitar 2 mitewerpu. Jangan direbus langsung di atas api besar. Cara terbaik, didihkan air terlebih dahulu, matikan api, baru masukkan irisan jahe. Tutup dan diamkan selama 7-8 menit. Ini menjaga aroma tetap lembut dan tidak terlalu pedas bagi lambung lansia. 2. Biji selasih rendam dalam air dingin atau hangat selama 10-15 menit hingga mengembang merata. Hindari mencampur langsung ke air panas karena bisa menyebabkan sebagian biji tetap keras dan membuat perut kembung. 3. Madu randu.
Tambahkan 1 sendok teh kecil madu randu ke dalam air yang sudah hangat bukan panas agar kandungan gizi tetap utuh. Untuk penderita diabetes takaran, bisa dikurangi setengah atau diganti dengan sebatang kecil kayu manis. 4. Jeruk kafir. Gunakan 2-3 tetes air perasan segar saja, jangan berlebihan agar tidak terlalu asam. Jika Bapak Ibu ingin menyiapkan untuk beberapa hari, simpan bahan kering jahe, selasih di kantong bersih, dan madu di botol terpisah. Mudah hemat dan insya Allah menenangkan malam Anda. Bapak dan Ibu, meskipun minuman ini terbuat dari bahan alami dan insya Allah aman untuk sebagian besar orang tua, ada beberapa kondisi kesehatan khusus yang perlu diperhatikan sebelum mulai mengonsumsinya secara rutin. 1. Pasien yang sedang minum obat diuretik. Jika Bapak atau Ibu sedang menggunakan obat untuk tekanan darah tinggi gagal jantung atau edema yang tujuannya mengeluarkan cairan dari tubuh, maka tambahan cairan malam hari bisa menyebabkan peningkatan frekuensi buang air atau ketidakseimbangan elektrolit. Sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter Anda agar dosis cairan tetap aman. 2. Penderita gagal ginjal, sedang hingga berat ginjal yang fungsinya sudah menurun, tidak bisa menyaring dan membuang cairan dengan baik. Bahkan kelebihan cairan sedikit saja bisa menyebabkan pembengkakan sesak napas dan membahayakan jantung. Untuk kelompok ini, takaran air dan jenis minuman harus sangat terkontrol sesuai arahan medis. 3. Pengguna obat tidur atau penenang jahe dan madu bisa menenangkan sistem saraf secara alami. Tapi, jika dikombinasikan dengan obat tidur kimia, efeknya bisa berlebihan, menyebabkan kantuk berlebihan, bahkan penurunan tekanan darah. 4. Pemantauan awal 3-5 hari pertama. Amati apakah setelah minum lansia, tidur lebih nyenyak pipis berkurang atau justru muncul gejala seperti kembung begah atau lemas. Reaksi setiap tubuh berbeda. Dengarkan sinyal tubuh dan jangan ragu untuk menyesuaikan. Merawat lansia bukan tentang meniru resep secara kaku, tapi tentang mengamati dengan kasih sayang dan menyesuaikan dengan bijak. Bapak dan Ibu segelas air hangat sebelum tidur memang menjadi fondasi yang sangat baik. Namun, agar hasilnya lebih optimal dan berkelanjutan, diperlukan kebiasaan pendukung yang mendukung sistem ekskresi dan menenangkan tubuh secara menyeluruh. Berikut beberapa kebiasaan yang sangat saya anjurkan untuk lansia 1. Posisi tidur yang tepat. Tidur menyamping ke kiri dengan bantal tipis di antara kedua lutut dapat mengurangi tekanan pada perut bagian bawah dan memperlancar aliran darah ke jantung. Jika tidur telentang, letakkan bantal lembut di bawah lutut untuk membantu mengurangi tekanan pada kandung kemih. Posisi ini juga sangat membantu mengurangi keluhan nyeri pinggang di pagi hari. 2. Jaga kehangatan telapak kaki. Dalam pengobatan tradisional kaki dingin di malam hari, dipercaya mengganggu aliran darah dan mengaktifkan respon ginjal untuk membuang cairan. Gunakan kaus kaki katun tipis atau rendam kaki dalam air hangat dengan irisan jahe selama 10 menit sebelum tidur. Kebiasaan sederhana ini membantu saraf rileks, memperlancar sirkulasi, dan mempersiapkan tubuh untuk tidur lebih dalam. 3. Pola makan malam yang bijak lansia. Sebaiknya menghindari makanan tinggi cairan setelah pukul 7 malam, termasuk sup atau kuah berlebihan. Buah-buahan tinggi air seperti semangka pir dan buah naga. Sebagai gantinya, pilih makanan ringan
dan mudah dicerna seperti tempe panggang tanpa minyak, bubur kacang hijau tanpa gula, onigiri dari nasi merah dengan garam wijen. Menu ini cukup mengenyangkan tanpa membebani pencernaan dan tidak memicu buang air malam. 4. Latihan pernapasan. Sebelum tidur, teknik 4-7-2-8 bisa sangat membantu lansia yang susah tidur. Caranya, tarik napas selama 4 detik. Tahan selama 7 detik. Hembuskan perlahan selama 8 detik. Ulangi 4 kali. Teknik ini menenangkan sistem saraf, menstabilkan detak jantung, dan membawa tubuh masuk ke fase tidur alami yang dalam. Semua kebiasaan ini, jika diterapkan bersama segelas air hangat, akan menjadi sistem perawatan malam hari alami untuk tubuh lansia. Insya Allah, tidur lebih nyenyak dan bangun dengan tubuh yang segar serta hati yang tenang. Bapak dan Ibu, izinkan saya membagikan satu kisah yang sangat membekas dalam hati saya. Namanya Ibu Sari, usia 72 tahun, tinggal di pinggiran Bogor. Beliau datang ke klinik saya dengan wajah letih, mata cekung, dan senyum yang terasa dipaksakan. Setiap malam, Ibu Sari harus bangun 3 kali hanya untuk buang air kecil. Tidur belum genap 2 jam, beliau sudah harus mencari sandal berjalan pelan ke kamar mandi dan kembali ke kasur dengan tubuh dingin dan lemas. Pagi hari tubuh tidak segar, kepala pening, dan ibadah pun tidak khusyuk. Putrinya, seorang perawat, kemudian mulai menerapkan langkah-langkah kecil setelah menonton program edukasi tentang kesehatan lansia. Mereka mulai dari hal paling sederhana, segelas air hangat berisi jahe, madu randu selasih, dan jeruk kafir setiap malam. Mengubah menu makan malam dari sup dan buah menjadi tempe panggang dan bubur kacang hijau. Menjaga kehangatan kaki dan melakukan latihan pernapasan 4-7-8 sebelum tidur. Dan subhanallah, hanya dalam 6 hari, Ibu Sari bisa tidur nyenyak selama 6 jam penuh tanpa terbangun sekalipun. Pagi harinya, beliau bangun dengan senyum cerah, merasa tubuh lebih ringan, bahkan mulai ikut senam ringan bersama tetangga. Ketika saya bertanya bagaimana perasaannya, beliau menjawab sambil tersenyum, "Saya baru sadar tidur itu nikmat yang luar biasa. Dan ternyata saya masih bisa merasakannya di usia ini, Bu Dokter." Kisah ini bukanlah mukjizat. Ini adalah bukti bahwa dengan ilmu yang benar, niat yang baik, dan kebiasaan yang konsisten, Allah izinkan kesehatan kembali pelan-pelan. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah, sebelum kita akhiri pembahasan hari ini, izinkan saya menyampaikan 3 nasihat penting yang saya pelajari dari ratusan pasien lansia dan pengalaman pribadi sebagai dokter selama 15 tahun terakhir. Pertama, jangan takut minum air. Yang perlu kita ubah bukan jumlah air, tapi waktu dan caranya. Ginjal butuh cairan di siang hari agar bisa istirahat di malam hari. Kurangi minum menjelang tidur, bukan sepanjang hari. Kedua, isi segelas air sebelum tidur bukan sembarang air. Jahe, madu randu selasih, dan jeruk kafir semua Allah ciptakan bukan hanya untuk menyedapkan rasa, tapi juga untuk menenangkan tubuh dan hati. Jika dipadukan dengan ilmu dan niat, mereka menjadi penolong alami yang luar biasa. Ketiga, tidak akan ada perubahan tanpa tindakan. Sebanyak apapun video yang ditonton, resep yang dihafal, atau nasihat yang didengar, kalau malam ini Bapak dan Ibu belum memulai, maka semuanya hanya tinggal teori. Mulailah dari langkah kecil, siapkan segelas air hangat, rendam kaki dengan air jahe. Lakukan pernapasan ringan sebelum tidur. Insya Allah, dengan niat menjaga amanah tubuh yang Allah titipkan, perubahan baik akan datang.
Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada orang tua teman atau saudara yang mungkin sedang berjuang mencari tidur yang nyenyak. Karena satu klik kecil hari ini bisa menjadi sumber pahala dan kebahagiaan untuk banyak orang di usia senja. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.